Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosma Mayar dengan NIM 200-420-44. Baiklah, yang saya hormati teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berlafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, adapun topik yang kami bahas pada presentasi malam hari ini yaitu tentang azas-azas umum administrasi negara yang baik. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7 dulu, yaitu saya sendiri sebagai koordinator yaitu Rosma Mayar. Yang kedua yaitu bentar Rosma. Ganggu bentar teman-teman. In, coba enable editing dulu, Din. Gimana? Enable editing dulu. Ini. Nah, gitu. Dah. Ulang lagi aja gimana recordnya. Coba matiin dulu. Iya, ulang lagi recordnya. Kalau ulang lagi recordnya itu keluar dulu Record save ya? baru kita bisa nge-record. Kalau enggak kesimpan recordnya. Nanti ini potong aja nanti bisa tuh. Oke, sip. Oke. Ulang lagi Rosma, mohon maaf. Maaf ya. ulang dari yang pertama. Iya. Iya. Maaf Biar ya. aja yang lain. Yang lain aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosma Mayar dengan NIM 200-420. Baiklah, yang saya hormati teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang berlafazkan doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, adapun topik yang kami bahas pada presentasi kali ini yaitu tentang azas-azas umum administrasi negara yang baik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Memperkenalkan anggota kelompok 7 dulu, yaitu yang pertama saya sendiri yaitu Rosma Mayar. Yang kedua yaitu Dwi Andini Sukmawijaya, yang ketiga yaitu Fadel Muhammad, yang keempat yaitu Rinjani Devina Suri. Baiklah, sebelum penyampaian materinya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Indonesia sebagai negara hukum memiliki pedoman-pedoman dalam menentukan arah bangsa ini. Pentingnya dalam menjaga hukum adalah karena hukum merupakan sebuah sistem yang selalu berorientasi kepada tujuan. Hukum dapat diartikan sebagai perangkat yang biasanya dituangkan dalam peraturan tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Azas-azas umum pemerintahan yang baik merupakan jembatan antara norma hukum dan norma etika. Azas-azas tersebut ada yang tertulis dan tidak tertulis. Azas ini sebagai perwujudan pemerintahan yang baik dari sistem dan pelaksanaan pemerintahan, pada dasarnya dengan adanya kewenangan bagi administrasi negara untuk bertindak secara bebas dalam melaksanakan tugas-tugasnya, maka ada kemungkinan bahwa administrasi negara melakukan perbuatan yang menyimpang dari peraturan-peraturan yang berlaku sehingga dapat merugikan masyarakat luas. Next. Oleh sebab itu, sangat perlu adanya azas-azas pemerintahan untuk membatasi dari wewenang administrasi tersebut, sehingga terhindar dari pelampauan wewenang. Dalam perundang-undangan formal, kita yang tertulis sebagaimana yang tertuang dalam sebuah naskah undang-undang di dalam undang-undang tersebut, sudah mengatur tentang azas-azas umum pemerintahan yang baik, yaitu dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, Pasal 1 yaitu Azas Umum Pemerintah. Azas umum pemerintahan negara yang baik adalah azas yang menjunjung tinggi nama kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Baiklah, selanjutnya penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Dwi Andini. Kepada Dwi Andini dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Rosma. Baik, saya akan menjelaskan tentang pembahasan pada materi ini, yaitu azas-azas umum administrasi negara yang baik. Yang pertama, fungsi-fungsi azas umum administrasi negara, dan kedua, azas-azas umum administrasi negara yang baik di Indonesia. Dan ketiga, pembagian dan jenis-jenis azas-azas umum administrasi negara. Yang pertama, fungsi azas-azas umum administrasi negara. Pada awal kemunculannya, AAUPB hanya dimaksudkan sebagai sarana perlindungan hukum dan dijadikan sebagai instrumen untuk peningkatan perlindungan hukum baik warga negara dari tindakan pemerintah. Fungsi azas-azas umum pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai pedoman atau penuntun bagi pemerintah atau pejabat administrasi negara dalam rangka pemerintahan yang baik. AAUPB dapat diibaratkan sebagai rambu lalu lintas dan pedoman perjalanan dalam rangka memperlancar hubungan pemerintahan, yaitu antara pemerintah dan yang diperintah atau warga masyarakat. AAUPB selanjutnya dijadikan sebagai dasar penilaian dan upaya administrasi, di samping sebagai norma hukum tidak tertulis bagi tindakan pemerintah. Dalam perkembangannya, AAUPB memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, bagi administrasi negara bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat sumir, samar, atau tidak jelas. Kecuali itu sekaligus membatasi dan menghindari kemungkinan administrasi negara mempergunakan phrases ermessen atau melakukan kebijakan yang jauh menyimpang dari ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, administrasi negara diharapkan terhindar dari perbuatan onrechtmatig debt, détournement de pouvoir, abus de droit, dan ultravires. Dan kedua, bagi masyarakat sebagai pencari keadilan, AAUPB dapat dipergunakan sebagai dasar gugatan sebagaimana disebut dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Ketiga, bagi hakim tun dapat dipergunakan sebagai alat menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan badan atau pejabat tun. Dan keempat, AAUPB juga berguna bagi badan legislatif dalam merancang suatu undang-undang. Baik, selanjutnya akan saya persilakan kepada Rinjani. Pada Rinjani dipersilakan. Terima kasih kepada Dini yang sudah memaparkan pembahasan pertama dari materi kelompok kita mengenai asas-asas umum administrasi negara yang baik. Selanjutnya yaitu asas-asas umum administrasi negara yang baik di Indonesia. Dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang selanjutnya ditulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999. Dinyatakan bahwa asas umum pemerintahan negara yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum. Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 dinyatakan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang selanjutnya disingkat dengan AUPB, adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan
wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Terkait dengan jenis-jenis AAUPB dapat diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, terdapat asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas kesamaan dalam mengambil keputusan, asas bertindak cermat, asas motivasi dalam setiap keputusan, asas larangan mencampur adukan kewenangan, asas permainan yang layak, asas keadilan atau kewajaran, asas menanggapi penghargaan yang wajar, asas meniadakan akibat keputusan yang batal, asas perlindungan atas pandangan atau cara hidup pribadi, asas kebijaksanaan, dan asas penyelenggaraan kepentingan umum. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3, asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi yang pertama, asas kepastian hukum, yang kedua, asas tertibnya penyelenggaraan negara, yang ketiga, asas kepentingan umum, keempat, asas keterbukaan, yang kelima, asas proporsionalitas, yang keenam, asas profesionalitas, dan yang ketujuh, asas akutabilitas. Dalam Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 Ayat 1, yang termasuk dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB adalah: pertama, asas kepastian hukum. Yang dimaksudkan dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, kemanfaatan. Yang dimaksudkan dengan asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang. Di antaranya, kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain, kepentingan individu dengan masyarakat, kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing, kepentingan kelompok masyarakat yang satu dengan kepentingan kelompok masyarakat yang lain, kepentingan pemerintahan dengan warga masyarakatnya, kepentingan generasi yang sekarang dengan kepentingan generasi yang akan mendatang, kepentingan manusia dan ekosistemnya, serta kepentingan pria dan wanita. Yang ketiga, ketidakberpihakan. Yang dimaksudkan dengan asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan badan atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan atau melakukan keputusan dan tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Yang keempat, kecermatan. Yang dimaksud dengan asas kecermatan ialah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan atau tindakan harus didasarkan pada informasi atau dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan pelaksanaan keputusan ataupun tindakan, sehingga keputusan dan tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan atau tindakan tersebut ditetapkan dan dilakukan. Yang kelima, tidak menyalahgunakan kewenangan. Yang dimaksud dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap badan atau pejabat pemerintah tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, ataupun tidak mencampur adukan kewenangan. Yang keenam adalah asas keterbukaan. Yang dimaksud dengan asas keterbukaan ialah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Yang ketujuh, kepentingan umum. Yang dimaksud dengan asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. Yang kedelapan adalah pelayanan yang baik. Yang dimaksud dengan asas pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang baik, tepat waktu, prosedur, dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kedua undang-undang tersebut yaitu Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 dan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 yang sama-sama mengatur tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan klausul atau bagian yang tidak sama. Tentu hal tersebut akan menimbulkan kebingungan dalam penerapan hukumnya. Sekian materi saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fadil. Baik, terima kasih pada Rinjani. Untuk materi selanjutnya akan saya bacakan, yaitu tentang pembagian dan jenis azas-azas umum administrasi negara. Yaitu pembagiannya, itu yang pertama ialah azas kepastian hukum. Merupakan penggunaan azas kepastian hukum dalam AUPP menjadi salah satu alat uji bagi hakim dalam memutus perkara tata usaha negara. Maka putusan hakim bukan sekedar pernyataan hakim tanpa makna, tetapi putusan hakim adalah jaminan kepastian hukum terhadap ketidakseimbangan hak dan kewajiban. Hakikat hukum yang sebenarnya adalah putusan hukum, putusan hakim yang menjamin kepastian hukum yang adil. Yang kedua yaitu azas kepentingan hukum. Azas kepentingan hukum sangat penting posisinya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip ini menuntut agar dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pihak pemerintah atau aparatur selalu mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan tertentu. Yang ketiga yaitu ada azas keterbukaan. Ialah sebagaimana dimaksud memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menggunakan haknya guna memperoleh data atau informasi yang benar, lengkap, dan akurat tentang kegiatan dan hasil-hasil yang dicapai oleh pemerintah. Dan yang keempat itu ada azas kemanfaatan. Inti dari azas kemanfaatan ialah ditangkap dari Undang-Undang AP 2014 adalah unsur kemanfaatan yang harus diperhatikan secara seimbang dan adil antara berbagai kepentingan sebagaimana tersebut. Dan yang kelima itu ada azas ketidakberpihakan. Azas ketidakberpihakan atau tidak diskriminatif menurut Undang-Undang AP 2014 memberi pemahaman bahwa setiap badan dan atau pejabat pemerintahan dalam membuat keputusan, perlakuan atau tindakan wajib mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan wajib bersikap dan bertindak adil dan tidak diskriminatif. Dan yang keenam itu ada azas kecermatan. Penjelasan azas kecermatan menurut Undang-Undang AP 2014 mengandung arti bahwa suatu keputusan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan atau pelaksanaan keputusan atau tindakan. Selanjutnya itu ada azas tidak menyalahgunakan wewenang. Azas tidak menyalahgunakan wewenang menghendaki agar dalam pengambilan keputusan seorang pejabat atau instansi didasarkan pada kewenangan yang diberikan negara kepadanya, serta digunakan sesuai dengan maksud yang diberikan kewenangan tersebut. Selanjutnya itu ada azas pelayanan yang baik. Azas pelayanan yang baik hanya dianut oleh Undang-Undang Administrasi Publik 2014 dengan penjelasan azas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur, dan biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya itu ada azas tertib penyelenggaraan negara. Azas tertib penyelenggaraan negara mengendalikan setiap penyelenggaraan negara atau pemerintahan harus dibangun atau dikendalikan berdasar pada prinsip keteraturan, keserasian, dan keseimbangan. Selanjutnya itu ada azas akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas disebut juga sebagai prinsip tanggung gugat, menghendaki bahwa setiap pelaksanaan tugas dan hasil akhir dari kegiatan pemerintahan dan pembangunan harus dapat wajib dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya pada masyarakat dan para pihak yang terkait sesuai dengan undang-undangan yang berlaku. Selanjutnya itu ada azas proporsionalitas. Prinsip ini bermaksud menjamin perlindungan hukum terhadap pegawai dengan baik, adil, tidak berlebihan. PNS juga memperoleh gaji dan tunjangan sebagai imbalan atas pekerjaan atau jabatannya sesuai peraturan yang berlaku. Selanjutnya itu ada azas keadilan. Undang-Undang Pemerintahan Daerah 2014 menekankan kepada setiap tindakan penyelenggara negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Dan azas yang terakhir yaitu azas profesionalitas. Azas ini mengandaikan bahwa setiap PNS sebagai salah satu unsur aparatur negara yang berperan selaku pelayan masyarakat harus mempunyai keahlian atau kemampuan yang tinggi dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaannya. Dengan perkataan lain, PNS harus memiliki kompetensi atau pengetahuan
dan keterampilan yang dipersyaratkan untuk melaksanakan pekerjaannya. Baik, kesimpulan dari materi ini yang kita dapatkan ialah dalam hukum administrasi negara, azas-azas umum pemerintahan yang baik atau AAUPB menempati sumber hukum yang sangat penting. Keberadaan AAUPB sebagai pegangan bagi pemerintah dalam melakukan kekuasaannya, jika dalam mengeluarkan suatu keputusan belum ada hukum yang mengatur secara tertulis. Selain alasan tersebut, AAUPB juga berkedudukan sebagai batu uji bagi hakim dalam lingkungan peradilan administrasi. Pada dasarnya, hakim tidak dapat menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada hukum yang mengatur. Dengan demikian, melalui kekuasaannya, hakim dapat menggali nilai-nilai yang hidup. Oleh sebab itu, keberadaan AAUPB sebagai sumber hukum dalam menguji seandainya terdapat suatu keputusan tata usaha negara menjadi suatu sengketa. Oleh sebab itu, keberadaan AAUPB bukanlah sebagai pemanis semata-mata, melainkan harus diwujudkan dalam lingkungan peradilan itu sendiri. Baik, hanya itu yang materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan materinya. Baiklah, acara selanjutnya yaitu penutup. Dengan berakhirnya acara ini, maka dengan berakhirnya penyampaian materi tadi, maka berakhir pula presentasi kita pada malam hari ini. Saya sebagai moderator, kalau ada kesalahan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.